Kalau terpaksa harus berkeringat atau ada di tempat yang panas dan lembab, ganti pakaian dan usahakan supaya tidak di daerah lipatan-lipatan itu kering gitu. Nah, terus itu baru dari cuacanya dan keringetnya. Terus pakaiannya, usahakan pakaian yang longgar, jangan pakaian yang ketat gitu. Terus usahakan pakaian yang menyerap keringat. Jadi kalau berkeringat kita langsung kering gitu. Terus bersih, pakaian dalam diganti, kaos kaki diganti. Jangan seminggu. Kaos kaki itu normalnya berapa sih dipakai seminggu? Sehari sekali. Sehari sekali. Jadi sehari langsung cuci sebaiknya. Iya. Gitu. Sebenarnya jamur itu ada di dalam kulit sebutnya dalam atau permukaan atau gimana? Di atas kulit. Di atas, berarti di atas permukaan ya. Jamur itu sebenarnya juga hinggap di permukaan kulit, adalah hal yang normal kalau jumlahnya dalam batas yang wajar gitu ya. Iya, jadi baik jamur, baik virus, baik bakteri, ada yang memang tidak seharusnya ada di kulit kita. Ketika dia datang jadi penyakit, atau yang sebenarnya dia normal ada di kulit kita, tapi kalau dia tambah banyak dia jadi penyakit. Jadi ada dua. Penyebab jamurnya jadi makin banyak di atas kulit kita tuh gara-gara apa? Jorok. Iya, serat tuh. Joroknya apa nih? Joroknya kan joroknya banyak dong kalau jorok kan. Coba misalnya apa? Tebak. Apa ya? Jorok kalau kita habis dari luar nggak cuci tangan, cuci kaki. Iya, bisa termasuk salah satu. Karena beberapa spora dari jamur itu beberapa jenis ya. Ada yang dia hidupnya di tanah. Jadi kalau misalnya kita habis berkebun atau kita habis megang-megang tanah atau kita habis main di luar gitu kan, nggak cuci tangan bisa masuk ke dalam badan kita gitu. Jadi bersihkan tangan dan tubuh kalau habis berkontak atau tumbuhan gitu. Karena si spora jamur penyebab penyakit ini nggak cuma nempel di kulit, tapi juga dia bisa masuk ke dalam di bawah kulit, di bawah permukaan kulit kalau ada luka. Baik luka yang memang misalnya kita lagi garuk-garuk gitu, atau kita misalnya lagi berkebun, misalnya nanam mawar, ketusuk durinya gitu kan. Nah itu jadi luka terbuka sehingga si sporanya bisa masuk. Tapi kalau lukanya ditutupin plester? Nggak akan masuk ya. Makanya perawatan luka juga penting ketika kita akan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tanah, kebun, dan binatang. Lukanya binatang juga bisa menularkan ke kita loh. Kalau dia ada sakit kulit, dia bisa nular ke kita. Gitu. Jadi kalau apalagi yang banyak melihara kucing tuh ya. Tapi kalau melihara kucing nih, tapi kucingnya ditaruh di luar, itu masih bisa ada kemungkinan nggak kalau bisa mentransfer jamur? Kalau kita nggak pegang dia enggak. Enggak. Tapi kalau kita pegang dia bisa sakit bisa enggak. Balik lagi tadi, kebun binatang kita bagus nggak? Kalau kebun binatang kita bagus, probiotiknya kuat, jumlahnya bagus, maka si yang masuk misalnya lewat kucing tersebut, misalnya jamur masuk ke kita, dengan segera akan dibereskan oleh si probiotik yang ada di kulit kita. Gitu. Tadi joroknya selain yang nggak cuci tangan atau nggak cuci kaki, apalagi? Biasa kan kalau abis olahraga tuh ya, langsung aja kan pulang gitu kan, kaosnya masih demek gitu kan, kalau pakaian dalamnya juga masih demek gitu, kaos kakinya juga masih demek. Atau misalnya nih kayak gini nih, habis hujan kan, kan banyak genangan air. Kadang-kadang kita udah menghindar pun karena genangan airnya luas banget gitu. Mau nggak mau kita nginjek juga karena kaki kita nggak cukup panjang untuk melompat melewati genangan air. Maka kaos kaki, sepatu kita basah gitu. Nah kalau kita berada dalam keadaan yang basah dalam jangka waktu yang agak lama, maka kemungkinan kena jamur di kaki muncul. Sekarang kita ke cara ini dok, pencegahannya nih. Pencegahannya gimana nih untuk tidak terkena penyakit-penyakit kulit? Intinya cara untuk menjaga kesehatan kulit ini gitu bisa tetap sehat. Iya, menghindari berada di tempat yang panas dan lembab
menghindari aktivitas yang menyebabkan berkeringat. Kalau seandainya terpaksa harus, dokter gimana sih tempat kerja saya gerah banget, masa saya suruh nggak kerja gitu kan. Dokter saya kalau olahraga keringetan, berarti saya nggak usah olahraga. Iya, Nah gitu baru kan, mau bilang. udah tahu sebelum Sony ngomong aku udah tahu otaknya gitu. Akal bulus ya. Akal bulusnya tuh, jadi langsung di-cut aja gitu kan. Nah kalau terpaksa harus berkeringat atau ada di tempat yang panas dan lembab, ganti pakaian dan usahakan supaya tidak di daerah lipatan-lipatan itu kering gitu. Nah terus itu baru dari cuacanya dan keringetnya. Terus pakaiannya, usahakan pakaian yang longgar, jangan pakaian yang ketat gitu. Terus usahakan pakaian yang menyerap keringat. Jadi kalau berkeringat kita langsung kering gitu. Terus bersih, pakaian dalam diganti, kaos kaki diganti. Jangan seminggu. Kaos kaki itu normalnya berapa sih dipakai seminggu? Dok? Sehari sekali. Sehari sekali. Jadi sehari langsung cuci sebaiknya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya panas banget, misalnya olahraga pagi, udah basah banget, ya tetap harus diganti. Kan belum sehari dok, ya tetap harus diganti kalau dia berkeringat. Nah, jadi terus kalau cowok nih, maaf celana dalam biasanya tetap setiap hari minimal sehari sekali. Minimal sehari sekali. Kalau misalnya males, kan anak kos biasanya males nyuci gitu ya, mendingan malam nggak usah pakai pakaian dalam. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena tidak menggunakan pakaian dalam ketika tidur itu sebenarnya memberikan sirkulasi udara sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya sakit pada kulit, apalagi kalau kosannya panas. Nah ada juga beberapa orang yang kalau tidur nggak pakai pakaian juga. Nggak apa-apa, itu boleh. Nggak apa-apa juga. Itu pilihan ya, maksudnya bukan berarti pasti lebih baik, tidak, tapi bahwa tidak mengenakan pakaian dalam atau tidak mengenakan pakaian atau mengenakan pakaian seadanya yang tipis, yang longgar, itu bisa menurunkan kemungkinan terkena infeksi kulit dan juga menurunkan kemungkinan terkena keputihan yang di area intim wanita itu akan turun kalau pakaian dalam ketika tidurnya longgar atau malah nggak pakai gitu. Nah ini satu lagi dok sebelum jeda, cara ini juga termasuk salah satu cara mencegah adalah dengan menjaga kasur juga ya dok ya. Nah itu juga kebersihan kan kadang kita suka bingung ya kalau ganti spray itu kira-kira berapa lama sih gitu. Apakah kita ganti spray kalau udah bau aja atau ada batasan waktunya sih? Seminggu paling nggak 1-2 kali. Seminggu jadi jangan sekali. Terus setiap kali akan dipakai dikebut karena kan ada kotoran, mungkin ada semut gitu kan, dibersihkan. Tapi kalau kita kena jamur itu harus diganti setiap hari. Kalau enggak susah sembuhnya. Oke, jadi ternyata spray, termasuk spray kasur, spray bantal, guling seminggu sekali harus ganti. Iya, seminggu sekali. Paling enggak ya itu udah bener-bener yang generous banget, yang baik banget ini. Kalau bisa seminggu 2 kali, kalau nggak bisa seminggu sekali. Maksudnya sembuh nanti bisa kena lagi, apakah perlu periksa lagi contohnya lab gitu dok? Iya. Selamat malam Ibu Sylvia di Tangerang Selatan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik nih karena yang punya penyakit alergi pada kulit itu banyak dan nggak cuma terbatas pada orang dewasa, bahkan dari bayi, anak-anak itu banyak banget yang alergi. Dan memang alergi itu penyakit yang hilang timbul. Kesannya kayak aduh nih bandel banget ya gitu kan, kayak nempel kayak perangko gitu. Nah PR untuk Ibu Sylvia adalah mencari apa penyebab alergi pada kulit tersebut. Karena penyebab alergi itu sifatnya personal. Jadi misalnya ada orang yang kalau kena debu dia gatel-gatel, dia merah gitu kan. Tapi orang yang lain kalau misalnya kena sabun cuci piring misalnya, baru dia gatel-gatel, nggak alergi. Atau misalnya pakai jam atau pakai perhiasan atau pakai cincin yang terbuat dari bahan tertentu, dia gatel-gatel, alergi gitu. Jadi setiap orang mempunyai faktor yang berbeda-beda. Jadi PR untuk Ibu Sylvia mencari alergen nggak tahannya terhadap apa. Nah kalau mau gampang ke klinik khusus alergi bisa dicari tahu kita alerginya apa aja. Tapi kalau misalnya terkendala dengan biaya atau
takut karena itu disuntikan, bisa dengan membuat jurnal. Jadi ketika muncul alerginya dicatat tuh, habis ngapain aja, makan apa, minum apa, pakai parfumnya apa, lingkungan di rumahnya bagaimana, itu dicatat semua. Nanti dilihat polanya gitu, dipelajari polanya. Terus apakah dia hilang timbul? Kebanyakan alergi hilang timbul kalau kita nggak tahu penyebab alergi, penyebab kita muncul alergi itu apa. Karena personal ya, setiap orang beda-beda. Ada yang penyebab alergi, ada yang ditelan, dimakan, diminum, ada yang dioles, ada yang kena. Misalnya pergantian, ada orang yang nggak tahan dari tempat panas langsung ke tempat dingin, atau sebaliknya. Jadi peralihan temperatur udara yang ekstrim dia muncul. Jadi cari tahu dulu cari tahu dulu apa faktornya yang menyebabkan alergi. Nah itu dihindari, segampang itu ngobatinnya. Kalau menghindari faktor alergennya, nggak akan timbul alerginya. Ngomong si dokter gampang gitu kan. Memang PR-nya berat untuk Ibu Sylvia, tapi semangat gitu. Kalau kita tekun, lama-lama kita tahu, oh ini toh gitu. Nah itu Dok, kulit yang sensitif atau kulit yang alergi itu lebih susah nggak sih untuk ngerawat kesehatan kulitnya? Atau ada produk-produk tertentu? Ya, untuk beberapa orang yang punya kulit sensitif, misalnya dia alergi terhadap apa gitu, dia benar-benar harus hati-hati. Bahkan sampai ada orang yang alergi dengan minyak kayu putih. Asal kena minyak kayu putih, dia bengkak. Nah ya, caranya ya hindari, jangan menggunakan minyak kayu putih dalam berbagai. Iya, sesimpel itu gitu. Tapi memang ya ngomongnya gampang, tapi pelaksanaannya susah. Terus PR yang pertama itu mencari faktor alergennya, kemudian menghindari. Yang kedua, memperkuat probiotiknya. Jadi dengan cara memperkuat makan makanan itu yang ada probiotik. Atau beberapa artikel mengatakan mengoleskan probiotik di kulit yang sedang, misalnya dia gatel, diolesin yogurt misalnya. Itu bisa membantu, walaupun secara klinis penelitian terhadap pengolesan ini masih minimal banget. Tapi makan makanan yang mengandung probiotik, kemudian menghindari makanan-makanan yang membuat si probiotik ini menderita. Adalah makanan apa? Yang bikin probiotik kuat itu apa aja contohnya? Yang kuat, yang membuat probiotik kuat atau membuat probiotik musnah? Kuat. Kalau membuat makanan yang membuat probiotik itu kuat adalah serat. Nah, serat itu ada di buah-buahan, di sayur, atau di pati resisten gitu. Itu semuanya berguna untuk memberi makan si probiotik, sehingga probiotiknya pertumbuhannya baik gitu. Tapi kalau yang membuat dia sengsara, bikin musnah, pemakaian antibiotik yang tidak tepat, sama makanan yang tinggi gula, tinggi lemak jahat. Itu malah makanan buat bakteri jahat. Nah kalau bakteri jahatnya banyak, bakteri baiknya akan tertekan jumlahnya gitu. Kalau kulit saya tuh alergi sama uang-uang 1000-an, 2000 gitu Dok. Kalau itu jalan keluarnya adalah jangan menyentuh uang-uang yang 1000-an, sentuhlah uang-uang yang 100 ribuan. Alerginya langsung lenyap. Betul? Ya kan? Nah, hati juga senang ya. Iya, jadi kalau mau dikasih uang, lihat dulu. Aduh 1000 maaf ya, saya alergi, ada yang lain nggak gitu. Tapi nyentuh uang itu juga bisa ini juga ya, bisa menimbulkan penyakit juga buat kesehatan. Apalagi lebih rentan mana uang kertas atau uang koin sih Dok sebenarnya? Sebenarnya tergantung badannya, sama kayak misalnya segampang itu minyak kayu putih. Kok bisa sih dia alergi sama minyak kayu putih gitu? Ya bisa aja. Sesederhana itu gitu. Atau ada orang yang alergi misalnya makan ikan atau makan kacang gitu. Asal makan kacang gatel-gatel gitu. Sesederhana itu.